kita nggak punya perasaan niru Beatles apa niru siapa enggak. Oke. Jadi kita ini grup kami itu ingin membuktikan inilah kami. Itu ada 20 lagu ya 20 lagu. Itu makanya saya bilang saya capek mengarang. Yang mencipta itu Tuhan. Lo kalau bukan gue nyanyiin nggak bakalan gitu. Musik itu untuk didengarkan, bukan untuk dilihat. Itu makanya sering kami kalau untuk bangsa dan negara gitu mati kita mau. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu, menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Sebia. Aduh, terima kasih banget, merci beaucoup. Kita datang di tempat yang sangat spesial hari ini bersama dengan tamu spesial. Oh ya, saya Budos Lisna bersama dengan Dedi G. Nah, hari ini kita datang ke tempat yang spesial, kemudian Om Yo bersama kami. Wah, aduh, excited banget, Denny. Pada tahu semua nggak Om Yo siapa? Pertanyaannya sekarang Om Yo siapa pertanyaannya? Mungkin untuk generasi kita masih tahu. Kita tahu. Generasi yang setelahnya itu masih. Mungkin bukan saya yang bicara sendiri, mungkin Om Yo sendiri yang berbicara. Om Yo monggo bicara. Om Yo dikenal pada zaman itu sebagai apa? Sebagai pemahat, sebagai pematung atau apa? Sebagai apa? Pemusik. Pemusik itu dia. Oke. Grupnya namanya apa Om? Kus Bersaudara. Kus Bersaudara. Oke, Om bisa cerita pendek aja karena sejarahnya Kus itu panjang sekali yang saya tahu ya gitu ya. Mungkin Om bisa dari mulai awal pertama pembentukannya aja Om. Dari awalnya tuh pertama kali kita dilarang sama orang tua, sama ayah saya. Oke. Apa kamu main musik? Sekolah yang benar. Oke. Sampai Om Yon itu udah arsitektur tingkat 2. Oke. Ya, papanya dia itu udah hampir. Sebentar Om, bapaknya dia itu siapa namanya? Om, maaf. Tony Kuswoyo. Tony Kuswoyo. Oke. Silakan lanjutkan Om. Sampai di mana tadi? Dilarang malah bapak Iya, bermain dilarang. musik. Iya. Lebih baik kamu belajar sekolah yang benar gitu. Karena ayah saya tahu kan Yon tuh sudah tingkat 2 arsitektur. Dan saya udah lulus SMA gitu. Oke. Akhirnya kita tetap papanya dia itu dia keras ya. Iya. Sampai Om Nomo itu kan dia suka bisnis ya. Di luar pagar itu ada yang teriak, "Nom, gimana Nom? Lu kasih nggak tuh mobilnya ada tawaran yang bagus?" Itu papanya dia marah, drumnya ditendang, sampai berantakan. Ya udah karena dia drumnya ditendang, terus Om Nomo keluar itu pelan-pelan ke Surabaya dia. Nah terus saya bela dia dong, karena begitu saya lihat diganti sama Muri, loh dari luar gitu. Oh itu masih di Kus Bersaudara, maaf masih di Kus Bersaudara. Jadi Om sudah udah jalan dengan Kus Bersaudara. Iya. Sampai cerita tadi Tony Kuswoyo nendang drum. Om Nomo yang nendang drum tadi. Om Ton Om yang nendang drum tadi kan. papanya dia tuh Ya marah. Terus? karena lagi serius latihan mau masuk rekaman. Ada yang di luar tuh teriak-teriak, "Nom, gimana Nom? Lu kasih nggak mobilnya? Ada tawaran bagus nih." Terus dia sambil mukul drum itu, "Ntar dulu dong, gue lagi latihan." Oke. Itu papanya dia marah. Jadi Om Tony marah. Marah ditendang. Terus kelanjutannya? Ya dia sampai waktu itu dia ngomong sama, "Kamu ini mau bisnis apa mau main musik?" Gitu. Oke. Gitu. Terus akhirnya kita sempat berhenti lah gitu ya. Dan saya bela dengan Om Nomo tadi, saya juga nggak mau main. Oh gitu. Kemudian diganti sama adiknya Toto AR, adiknya AR, ya. Dara Puspita. Terus saya lupa tuh drumnya siapa. Waktu mereka main di daerah mana gitu. Kalau Ramon mungkin tahu kamu ya Om Ludi ya. Tahu. Nah, manajernya Om Ludi itu, Ludi, dia pulang-pulang tuh nyamperin saya. "Wes lah, udahlah, kamu kembali lagi kenapa sih?" "Emang kenapa sih?" "Kasihan dong mereka di sana dilemparin sepatu gitu." Oh, oke. Karena yang nyanyi
bukan sama Ion, biasanya kan mereka tahunya duetnya Ya Ion duet sama Om Ion sama Om Yo, ya betul. Nah ini kok Ion sama Toto AR. Oh. Bukan, lemparin. Kemarin Hmm. sepatu. Udah saya dibujuk-bujuk sama dia. Tadinya saya juga udah malas lagi, tapi kasihan nanti. Ya udah akhirnya terbentuklah itu Kus Plus. Kus Plus. Ya, plusnya Muri itu. Plus Om Muri ya, Om Muri ya. Kebetulan tuh Muri itu orangnya apa ya, kalau orang Jawa bilang dia lembah mana. Jadi ya semua akhirnya berjalan lancar sampai rekaman di lupa saya studio. Ya sampai berlanjut dengan rekaman-rekaman. Jadi sederhananya dari mulai Kus kejadian tadi, akhirnya jadilah Kus Plus dengan Om Muri itu. Pada saat itu sudah masuk rekaman, Om? Belum. Yang sudah masuk rekaman itu Kus Bersaudara. Oh, oke. Rekaman di Rama. Lagunya Biskola. Oh, itu ya, Kus Bersaudara. Iya. Itu masih cobre, saya masih Cobre itu apa itu cobre? Sekolah yang kutunggu, tiada yang datang. Ku telah lelah berdiri, menanti-nanti. Zaman Kus Bersaudara ya Om ya? Begitu masuk Kus Plus itu belum rekaman Om ya? Belum. Oke, silakan lanjutkan Om ceritanya, monggo. Ya itu, terus akhirnya ya sampai akhirnya Om Ton nggak ada, Om Yon nggak ada, Om Muri nggak ada, tinggal saya sendiri akhirnya. Semua udah berangkat duluan. Saya kalau ingat itu ya haru. Ya, jadi sampai Kus Plus itu sampai akhir Om ya, sampai setelah tinggal Om sendiri sekarang itu ya. Itulah Kus Plus tetap ya. Oke, monggo. Yang ini Om, cerita di belakangnya Why Do You Love Me. Mungkin dari situ dulu. Nanti Dedi Itu juga. sebabnya saya buat lagu pakai bahasa Inggris. Iya. Saya sendiri heran kok ada orang bule seneng sama gue gitu. Iya. Oke. Gitu ya Om. Lah, Ceritanya gimana? iya emang bener itu. Bener ya, iya. Akhirnya sampai sekarang 45 tahun. Wah. Oh, jadi Why Do You Love Me itu untuk seseorang yang bule itu Iya. terciptanya. Iya, betul. 45 tahun. Wow. Dan ternyata itu masuk charts juga di Belanda, di Australia, Iya, di di Australia. Inggris kita cek. Iya, Benar. Iya. Tapi yang apa namanya besar kepala tuh sebetulnya ya maaf ya saya nggak enak mau ceritain. Namun sudah saya ceritain. Gak apa-apa, cerita aja Om. Nanti kalau Om ingat misalnya, oh ini nggak usah ditampilin, nanti aku tak edit, Nanti gampang bisa- itu. bisa Oh, cerita diedit. aja, ngalir aja nggak apa-apa. Kan saya ngomong sama dia, lihat tuh lagu gua sampai perek di Australia. Terus dia ngomongnya apa? Lo kalau bukan gue yang nyanyiin nggak bakalan gitu. Sopo. Iya. Yang bilang itu adalah si Om. Om Yon. Om Yon. Oh. Wah, belagu amat. Hmm. Iya, saya tinggal pergi aja. Padahal mau rekaman tadi. Dia ngomong gitu malah saya tinggal. Tapi akhirnya malah jadi hits ya Om. Iya. Jadi hits loh. Iya, iya. Itu setelah direkam gitu, setelah selesai udah jadi plate gitu, udah jadi plat. Terus diputar kan di Australia, di Eropa segala macam. Ya cuma begitu aja kira-kira. Simpel kalau kita sebenarnya. Iya, sih. Nggak neko-neko kalau orang Jawa bilang.
pengen tahu apa tuh latar belakang Om ciptain itu apa? Jemu tuh gini, karena waktu itu ya Mm-mm. kita tuh nggak sempet istirahat lama di rumah tuh nggak sempet. Kita habis rekaman selesai muncul platnya beredar, kita kan tur. Iya, tur Ya. kota gitu. Pulang tur sampai di rumah, kamu udah siap lagu berapa? Entar dulu Mas, baru nyampe ditanyain sebenarnya. Nah itu, begitu udah siap kita masuk studio gitu. Oh, maksudnya. Akhirnya ada volume 2, volume 3, volume 4 berturut-turut. Ya udahlah. Jadi lagu itu karena kejemuan ini rutinitas itu yo. Iya, ini bayangin aja. Kerjanya kita malam kan Iya. di nightclub itu. Oh iya. Makanya saya bilang kerja keras bagi udah disambut dan gitu. Ya mau nggak mau orang kita cari makan. Betul. Ya, kita nggak membawakan lagu asing bagaimana kayak kalau kita main di klub itu kan ada yang request lagu. Misalnya lagunya siapa yang diminta ya kita bawain dong. Dia kan bayar ngeluarin duit begitu. Nah ini kadang-kadang orang nggak mikir. Sedih kali gitu. Pertama kali main di klub mana kalau kamu ingat? Pertama kali Kus Plus ya, bukan Kus Plus Direct. Udah lupa ya. Sekian 30 tahun loh. Sekian puluh tahun. Pertama kali main di mana Iya. tempatnya. Tapi umum ya, biasa Om itu pada saat itu band-band itu main di klub, yang band-band sudah rekaman di klub udah biasa Om zaman itu. Belum lah, Belum ya? masih jarang. Masih jarang ya. Dulu cuma ada beberapa grup di Bandung. Ya bukan apa sih saya apa adanya. Itu sampai saya cerita waktu kita ditahan di Glodok segala macam. Itu Bung Karno tuh punya tujuan. Oh itu zaman-zaman ngak-ngik kok Om ya? Iya. Oke. Iya Om, ceritain Om. Jadi masuk ke Grogol, sempat ditahan ya, saya tahu, saya baca memang literaturnya sempat ditahan di Grogol. Ini sebetulnya kita dulu tuh berkumpulnya itu di Tanah Abang 3. Tanah Abang 3 itu kantornya Koti, Komando Operasi Tertinggi. Nah, kolonel kita itu Kolonel Kusno. Nah itu dia yang sedikit banyak ngobrol-ngobrol sama kita gitu. Mana kamu berani nggak kalau diberi tugas? Tugas apa? Untuk nyusup ke Singapura, Malaysia, dan Filipina Selatan. Karena pada saat itu kami itu sudah banyak penggemar di Singapura, Malaysia, juga di Sarawak. Itu loh. Makanya dengan jalan pura-pura dimasukkan Glodok 3 bulan. Terus tapi saya nggak tahu itu yang ini siapa. Terus setelah kita keluar 30 September ditanya. Jadi gagal, nggak jadi kita berani. Jadi rencana itu ternyata gagal karena kejadian G30S itu. Ya udah. Nah, tapi akhirnya waktu Orde Barbar kita tetap karena kita tutup mulut segala macam nggak ngomong itu, kita dikirim ke Timor Leste untuk mengintegrasikan. Oh sempat ya Pak? Iya. Maksudnya di sana kan Pak Tomodok udah almarhum, Mas Ton udah almarhum semua. Ya kita ke sana. Nah, salamnya orang Portugis itu obrigado. Jadi kalau salam itu kalau di sini dulu kan merdeka kan gitu kan, di sana obrigado. Waktu kita di sana Pak di sana tuh ada yang teriak begitu.
saya juga ikut-ikutan ya gitu. Tapi ada yang jawab obrak-abrik. Wah ya kita seneng karena yang ngomong obrak-abrik itu pasukan Blue Jean dari RPKAD. Mana sih? Itu makanya sering kami kalau untuk bangsa dan negara gitu mati kita mau gitu. Sempat konser pada saat itu Iya, di Timur Leste itu sempat sempat. Emang kita buat show di sana. buat show sempat. Iya. Yang undang kita itu Pak Modok. Ya. Terus Pak Modok banyak relasinya yang orang itu. Kita buat di lapangan. Ternyata luar biasa itu pengunjungnya. Sampai akhirnya waktu mereka mau diusahakan sama untuk integrasi sama kita, mereka sendiri ya itu yang lari mau pulang ke Portugis tuh mampir ke rumahnya Om Ton. Seru lah kali ini. Seru ya Om ya. Seru banget sih. Banyak ternyata cerita-cerita yang belum Tuh, berarti ini kan kita Ya sebetulnya nggak perlu diceritakan. apa Om. Ya namanya sejarah kan nggak apa-apa Iya. Om, fakta kan Om itu. Waktuku di dalam bukiku bersedih dan bernyanyi di malam sunyi. Ibu dan ayah menanti berdoa setiap hari aku kembali. Om kan sama dengan Kus plus kan Om ya. Om ya Patrick. Kapan Om merasa nih band aku nih, misalnya aku nggak tahu tuh band Kus bersaudara atau Kus plus ternyata diterima nih sama pendengar gitu loh. Wow. Awal-awal kalau bahasa anak sekarang tuh awal-awal ngetop tuh kapan sih Om? Awal-awal ngetop kasarnya gitu lah kalau bahasa anak sekarang. Ya saya sendiri tuh nggak mengerti gitu. Aha. Ternyata karena saya akhirnya punya pikiran, oh iya ya, musik itu untuk didengarkan bukan untuk dilihat. Yes, betul. Tuh, Oke. jadi berarti lagu yang kita buat, kita nyanyikan tuh digemari oleh masyarakat. Didengar, dirasa ya. Akhirnya terus berlanjut. Hmm. Berlanjut terus ganti plus segala macam itu karena Om Nomo dia sibuk sama bisnis. Kalau ini itu lucu lah. Ada nggak Om cerita-cerita yang seru zaman-zaman konser Om? Kus plus. Ada nggak yang Om ingat aja, Serunya di mana? Serunya ya, serunya entah itu rame, Mungkin, penontonnya iya, penuh. penontonnya. Kalau perkara penonton itu udah jelas penuh lah. Penontonnya Jelas. seru. Atau seperti ada dulu. apalah, ada keributan, atau misalnya tiba-tiba banyak ceweknya yang nonton gitu-gitulah. Yang jelas itu karena tempatnya tidak cukup waktu itu, lapangannya terlalu kecil. Jadi anak-anak muda itu loncat tembok Oh. Oh, iya. ingin lihat kita gitu. Loh ini saya ceritakan apa adanya. Iya. Tuh. Luar biasa. Di mana Om? Masih ingat teman? Nggak ingat juga di mana? Di Jakarta atau di luar Jakarta? Di luar Jakarta. Di luar Jakarta, ya. gitu. Seru lah kali yang zaman dulu. Ya kalau nggak ada yang kukuh seperti apanya dia tuh mungkin ya. Oh jadi ada pengikatnya sebenarnya, Iya. ada pusatnya sebagai pengikat pada saat itu Kuat, Om ya. Almontoni Koswaya lah itu yang kuat akhirnya tetap menarik adik-adiknya gitu ya Om ya, Iya. adik kakaknya. Wah luar biasa dia. Kalau boleh tahu Om berapa bersaudara Om? Saya juga taunya Kus Plus kan hanya 4, ternyata kan tidak segitu ya bersaudara. Pertama kali muncul itu berlima Oke. dengan kakak saya yang tertua John. Oke. John Kuswoyo itu dia megang bass gede itu. Wah, kontrabas pas betot. Terus akhirnya karena ada bass listrik, udah gue sibuk karena dia sendiri juga sibuk di pekerjaannya. Justru dia tuh dipercaya sama Bung Karno waktu membangun Hotel Indonesia. Oh, terlibat di situ Om ya. Iya makanya sebetulnya dia nggak mau, udah nggak mau aja lah gitu. Ya kebetulan waktu itu kan ada bass listrik komplit ya masih ada. Bass listrik saya masih ada. Oh masih disimpan. Masih saya simpan.
sampai gitar yang pertama kali saya musik itu masih ada. Gitar yang bass saya itu yang bass itu ada 1, 2, 3. Ya memang gimana ya, saya seneng sih. Sejarah juga. Ya begitulah ceritanya tuh. Oke. Tadi kan pertama Om John, terus yang kedua siapa Om? Om Ton tuh adiknya. Adiknya Om John, Om Ton. Terus yang ketiga Om Nomo, Nah, terus Om Yon, Om Yon, baru saya. Om Yo. Oh, di bawah-bawah masih ada nggak habis apa Om Yo terakhir? Udah nggak ada, saya terakhir yang laki-laki. Yang laki-laki terakhir. Oh iya ya laki-laki semua ya, nggak ada yang perempuan yang ikut. Ada, Oh, ada. perempuan tapi nggak musik bareng kita nggak. Oh. Adik saya perempuan dua-duanya. Hmm. Aduh, tapi dia nggak begitu main musik. Ya memang buat lagu gitu. Kalau nggak salah dia pernah rekam lagu anak-anak ya, Mong. Tuh, saya tahu tuh. Itu di samping sisi sana ada Om Damon ya itu sebagai penggembira. Ada di situ Tante Nino, Ya, dia Tante bikin Nino. lagu juga, Oh, begitu. ngeluarin album juga. Oh ngeluarin Iya. album juga ya. Gitu. Dia lebih berani sendiri, dia keluar sendiri. Oh. Kalau Mio kan sama kakak-kakaknya. Iya. Oh. Hebat dia. Tuh. Malah dia buat lagu anak-anak segala. Iya. Oh iya. Tapi setelah dia menikah stop. Mimi juga ada Iya. Ada ya? album, ada. 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 Iya. Oke. Ada. Ditanya Iya, ada. Baca yang belum Om. Harus. Ntar nyusul Om. Amin. Om Yo, zaman itu kan alat musik nggak murah kan Om. Zaman-zaman Om pertama bermusik bersaudara itu kan nggak murah kan alat musik itu toh. Justru kita beli yang mampu kita beli. Oke. Itu semua buatan Solo. Oh, Oh. gitu oke. Belum mampu kita beli. Iya. Yang luar gitu-gitu. Terus? Ya, setelah kita berhasil dengan rekaman yang tadi saya bilang itu ya Gus bersaudara, baru kita ada uang sedikit-sedikit ya beli. Seru lah dulu. Akhirnya ngumpul jadi komplit jadi Om ya. Oke. Bersaudara Plus itu kan lagunya banyak yang minta ampun. Aku nggak ngerti lah tuh, aku juga udah nggak hafal Om. Aku pengen tahu Om, misalnya kayak zaman-zaman Om Yo masih di Kus Plus ya. Kalau saat mau rekaman, ya kalau menentukan lagu itu seperti apa Om sih serunya Om misalnya masing-masing bawa lagu nih kan? Ya, Om Yo bawa, Om Yon bawa almarhum, Om Tony bawa, Om Nomo bawa misalnya saya nggak tahu gitu. Itu gimana menentukan kan satu album tuh paling berapa sih? 7 ya apa namanya? Zaman itu saya nggak tahu. enggak, kita nggak di situ. Oh oke. Kalau kita punya lagu banyak, misalnya kita punya 20 ya, Om Ton punya 5, saya punya berapa. Itu latihan di garasi ini loh. Itu. Coba lagumu gimana? Nyanyi nih misalnya, lagu saya dinyanyikan terus dia. Coba kamu, ini ritmenya gimana? Ini gimana gitu. Terus kalau untuk masuk ke dalam rekaman, misalnya dalam lagu-lagu yang dalam album itu gimana nentuinnya Om? Dari sekian banyak lagu itu? Ya kan sudah dilatih. Iya. Seperti misalnya lagu apa gitu ya, terus Muri main drum gitu Iya. kan, kita main bass. Iya. Nah itu setelah kita udah siap belum gitu, papanya dia tanya. Iya. Ah udah nih nggak ada susahnya gitu. Ya udah kita masuk studio. Makanya di studio itu zamannya Rimako itu kita ada 20 lagu ya 20 lagu. Oh. Itu makanya saya bilang saya capek. Oh, jadi ada lagu udah jadi ada rapi langsung. Iya, nanti habis rekaman kita tour. Padat kayaknya. Waduh, jadwalnya. makanya saya bosan tau nggak? Jemu. Jemu tadi. Wah, itu Keluar deh Retrois tuh itu. lagu Kujemu tuh kan tahu kan sekarang bagaimana latar belakangnya tuh lagu Kujemu itu tuh. Aduh, Kalau inspirasi kan kayaknya Om dari sehari-hari zaman dulu, tapi mungkin ada nggak penyanyi atau musisi dari luar yang jadi inspirasinya Om? Yang jelas pertama kali itu dari Talent Twin yang dari Inggris ya, sama Everly Brothers. Nah, Itu yang banyak pengaruhnya terhadap kita. Karena papanya dia Everly bilang, Brothers. coba deh, coba lu nyanyi berdua gitu. Ini lagu gue nih, coba lu nyanyiin. Ya, saya nyanyi sama Om Yon itu. Ah ini oke nanti terus. Yang lainnya mana lagu lu apa gitu. Nanti kita
mampu 20 lagu latihan ya 20 lagu kita rekam semua. Nah yang jual itu kan Remako. Iya. Makanya nanti Remako yang milih. Oh ini jadiin yang lagu pertama gitu. Yang penting rekaman dulu semua, Iya. mereka yang nentuin kapan itu harus keluar gitu maksudnya. Iya. Dulu Remako yang menentukan. Nah, sekarang pendapat Om gimana nih? Banyak orang, terutama di kita di Indonesia, menyebut Kus Plus itu adalah Beatlesnya Indonesia. Apa pendapat Om? Enggak lah. Enggak. Itu cuman penilaian mereka aja. Betul. Betul. Kita nggak punya perasaan niru Beatles apa niru siapa enggak. Oke. Justru musik itu kan bunyi-bunyian Betul. untuk didengarkan. Betul. Itu sebabnya kita ada yang seperti Everly Brothers, ada yang seperti Calen Payne, ada yang seperti papanya dia tuh malah nyanyi ada yang seperti lagunya Elvis. Loh iya bener saya nggak bohong. Itu loh. Ya namanya musik itu didengarkan bukan untuk dilihat. Ya luar biasa. Masuk TVRI. Gimana Om? Pernah nggak Om nyanyi di TVRI? Pernah Pernah. Gimana rasanya Om? beberapa kali. Ya biasa aja. Biasa aja. Nggak punya perasaan ini perasaan itu ya diminta datang ke TVRI nyanyi ya nyanyi itu aja kan. Itu nggak ada rasa wah masuk TV nih. Gitu. Nah, enggak sama sekali. Jadi Enggak punya. lebih senang kalau manggung gitu daripada masuk TV ya. Iya. Manggung juga kan ya kita lihat sendirian kalau kita di terbuka atau di gedung-gedung besar gitu. Kan dari lihat kita bisa lihat audiensnya banyak apa enggak gitu. Kalau memang banyak berarti dia memang menyukai kita gitu aja. Jadi nggak mikir gini enggak. Ah udahlah. Om Yo, aku nih melihat Kus Plus itu kan ada yang spesial ya dibandingin grup band lain ya Om ya. Kus Plus itu kan bersaudara kan Om. Maksudnya kakak beradik dan sebagainya. Aku tuh cuma kebayang aja serunya misalnya kayak tadi milih lagu gitu kan Om. Misalnya Om Yon atau almarhum Om Tony ngasih lagu pada nggak setuju gitu kan. Misalnya atau jangan lagu lo deh, jangan lagu gua aja gini-gini. Kebetulan kita nggak gitu. Oh nah itu, aku mau dengar ceritanya. Gimana ceritanya Om? Ya kalau saya sendiri ya pedoman saya itu bersama kita mampu. Oke, Kalau mantap. sendiri gimana? Enggak. Mantap. Siapapun juga kalau bersama tuh pasti mampu gitu. Betul. Jadi tidak pernah ada penolakan dalam suatu Wah. karya kakak beradik enggak? Enggak Enggak. ada. Paling ya itu pertama kali papanya dia tuh nanya, lagumu coba gimana nyanyikan? Lagumu gimana? Makanya yang terakhir sekali yang paling sedikit bikin lagu kan Muri. Oh iya. Ya lihat sendiri ya. Seru kan dulu. Latar belakang ciptaan lagu Nusantara. Nah iya, itu mau ditanya juga ya. Favorit kayaknya. Betul. Sebetulnya di keluarga saya itu nggak pernah ada yang mencipta. Oke. Semua ngarang. Yang mencipta itu Tuhan. Tuhan. Oh. Sip. Ah, gimana sih mencipta? Ya. Latar belakangnya apa? Om? Hah? Latar belakang. Mengarang Nusantara itu. Yaitu ingin menanamkan rasa mencintai dan memiliki Nusantara. Makanya Nusantara itu adalah Nusantara 1 sampai 9, mungkin lebih. Kenapa pakai kata-kata Nusantara Om? Ya kan negeri kita itu kan Nusantara. Harus tahu juga Nusantara itu apa sih? Kepulauan di antara 2 samudera besar. Itu namanya Nusantara. Itu. Makanya sampai sekarang dibuat Nusantara. Tapi setelah merdeka itu Indonesia. Indo itu percampuran. Indonesia itu dari Asia, percampuran bangsa-bangsa Asia. Kan tadi saya bilang ada Cina, ada ini, ada semua kumpul di sini. Ini sih berkesenian. Karena kayaknya akhirnya Om Yok ini rasa seninya tinggi. Nah, kesenian atau seni itu menurut Om Yok apa sih? Seni itu kan keluarnya kan dari hati. Jadi kita punya gagasan apa gitu ya, kita keluarkan melalui seni. Makanya ada seni lukis, seni suara, bahkan seni bela diri. Iya. Semua seni. Kita anggap itu semua seni. Gitu. Gimana sih? Ya, emang semua sih, Pak? seni kok. Semua Nih. seni. Sedih. Ayo mau apa?
Seni lukis. Ya iya kan seni itu. Orang melukis itu ya seni. Macam-macam. Tambahan Sampai satu sekarang Om seninya. ya. Seni korupsi Om. Wah, Belangsak. itu bukan seni, benar zaman itu belangsak. Belangsak. Seru. Om siapa nanya boleh Om ya? Ya, udah monggo silakan bertanya. Nggak tahan juga sih. Jadi ada baca di majalah-majalah lama di suatu konser yang grande gitu tahun 70-an berapa, pokoknya ada band-band yang top, yang lain nggak usah saya sebut, yang saya sebut Kus Plus, kebetulan udah Kus Plus. Yang lain masih membawakan juga membawakan lagu grup-grup barat. Jadi si yang namanya Kus Plus itu tidak membawakan lagu barat satupun, lagunya mereka sendiri. Nah, Betul. yang saya kepingin tanya, kenapa bisa berani begitu? Apa alasannya saat itu? Dan heboh, masuk. Jadi majalah. berita lah, jadi viral lah kalau sekarang. Hanya karena mereka berani. Diartiinnya berani sih kalau Om kali cuek-cuek aja ya. Ya, di zaman itu ya. Berani tidak membawakan gimmick lagu-lagu asing Ya, yang ya, ya. populer saat itu. Iya. Kok bisa Om, gimana ceritanya itu Om? Ya itulah, karena kita udah terlalu banyak ngobrol sama papamu ya. Jadi kita ini grup kami itu ingin membuktikan inilah kami itu. Jadi jangan ngandel-ngandel di sana. Masa bodoh itu grup-grup lain yang bawain lagu siapa, lagu ever, lagu ini. Kita enggak ada urusan. Bahkan justru kalau kelamaan mereka disuruh turun. Oh, saudara, gitu malahan. Karena mereka menunggu kita. Iya. Biasanya kan mereka disuruh main dulu. Pembuka. Seru lah. Kalau dibilang tadi kan balik lagi sedikit ke awal Every Brothers dan sebagainya. Tapi kan Kus Plus yang saya tahu ya, yang saya dengar, yang saya tahu kan tidak hanya musiknya bermacam-macam, kan ada musik Jawa segala kan, kalau nggak salah lagu-lagunya lagu Jawa kan. Justru kalau musik itu kan yang namanya musik rock and roll, Iya. musik blues, Iya. musik calypso, musik cha-cha-cha. Itu kita mainkan semua. Hmm. Walaupun dengan karena liriknya udah jelas bahasa Indonesia karena saya orang Indonesia. Iya. Ya. Gara-gara ketemu orang bule saya ngomong bahasa Inggris. Papanya dia juga tuh. Nggak salah, papanya dia juga. Ayo. Damunnya enggak kan? Enggak, ya udah. Dia Oke, kan lanjut. dia masih punya adik di Inggris loh, 2 loh. Oh. Oke. Adiknya Damon. Boleh tanya tuh. Saya nggak bohong kok, boleh tanya. Malah dia pengen banget kesini nengokin. Sampai Damon bilang kalau gua ada rezeki dan nanti saya kirim. Ada ke sana. ada 2 itu, cewek sama cowok. Wah gila deh. Macam-macam ya, ini jadi saya buka-bukaan. Wah, nggak buka-bukaan kan Enggak, untuk Om, pelajaran kita juga, pelajaran. Oke, tadi latar belakang sudah, plus sudah. Kalau mau lebih tahu lagi silahkan cari di Google, tuh banyak ceritanya. Saya cuma mau nanya, Om Yo, Apa? lagu Kus Plus itu kan banyak yang hits, Om. Om sebagai bagian dari Kus Plus atau baik itu yang mencipta, baik itu sebagai mainin lagunya kakak Udah adik. saya kasih tahu tadi. Oh salah, mengarang. Aku salah lagi. Sorry kan. Udah lagi. Loh, kita nggak pernah nyipta. Iya, Ya, mengarang nih Om kan, mengarang. ya kan. Itu kan hits banget di Indonesia. Nah Om sebagai yang ikut melakukan dan juga kepengen nggak sih lagu-lagu Om tuh legend lah sampai kapanpun, pengen dinyanyiin orang sampai kapanpun. Saya nggak punya keinginan yang begitu, nggak peduli. Oke. Masalah itu kan semua yang mendengarkan. Oke. Sampai sekarang kan yang muda-muda mungkin dia suka kadang-kadang ada anak muda dari mana ya? Australia. Australia. Dari Australia kemarin datang ke sini. Oke. Sebetulnya penggemar kita itu bapaknya malah. Oh, oke. Tahun kenal kok. Mhm. Lucu aja udah. Jadi nggak peduli Om ya. Jadi diteruskannya. Yang penting aku mencipta, orang senang, wis terserah. Nggak mencipta. Salah lagi kan. Mengarang, iya maksud aku mengarang. Salah lagi. Lah ngapain? Tuhan. Iya makanya salah terus ini aku.
Yang penting mengarang, orang suka, wes terserah gitu. Iya. Mau dilanjutin ya. Ya mau dilanjut apa mau terserah. Tapi Om masih sering denger nggak lagu-lagu yang hitnya Om yang di TV kadang-kadang sekali-sekali ketonton gitu? Iya. Pernah nggak? Nggak pernah juga? Jarang. Bodoh amat ya. Oh bodo amat. Bodo amat. Wah itu baca. Ya dia kan Mbak. tahu hari-hari di Yang sini. sering ngabarin kalau nggak Mbak Sari saya sama dia. Oh Nah, dia gitu. mah slow aja. Seru lah bapaknya. Tinggal menikmati hidup. Tinggal menikmati. Aku nggak mau tuh Om sampai ngomong ujungnya situ. Aku mau tanya lagi. Jangan ujung-ujungnya jangan ke situ. Om. Ujung-ujungnya jangan ke situ. Om. Aku mau tanya lagi. Yang Om ingat rekaman udah seberapa banyak sih Om plus tuh? Yang Om ingat, saya tahu banyak banget sih. Saya tahu banyak Memang banget sih. banyak, saya nggak bisa mengatakan, nggak mampu mengatakan, tapi saya mengatakan banyak. Mm-mm. Mungkin yang lebih tahu Damonnya belum tentu Ya, ingat. Ini saya wakili sedikit mungkin salah. Mm-mm. Nah, Kalau ada 1.700 lagu, Mm-mm. kalau satu album 10 lagu, Berarti 170 album. album. Nah, katakanlah satu album itu bisa satu tahun bisa 2 album. Mm-mm. Kalau yang sekarang mah Iya. 3 per tahun apa album. Dan nah saya lupa nih Om ya, Plus atau Plus Saudara pernah 1 tahun 8 album. Wow. Jadi bagaimana dia mau inget Iya. kapan Iya. booking jadwalnya kalau Iya. ada 170 album berapa Iya. sesi rekaman itu? Ya. Setahun 8. Yang saya tahu setahun 2 album kan harus bikin heartbeat, harus Iya, bikin iya, iya. pop anak-anak, Iya, iya. harus bikin yang lalalalalalala. Itu masih bisa disebut rekor Indonesia nggak untuk band yang terbanyak dalam rekaman album? Bisa nggak gini kalau masukin murid? Siapa tahu? Kayaknya mereka nggak perlu kayak gitu. Iya, maksudnya kalau dari Kusbusnya nggak perlu, tapi paling tidak untuk kita sebagai audiens gitu, Iya. sebagai penggemar lah, sebagai penggemar. Mereka berkarya aja. Iya betul. Yang di bidangnya misalnya apa gitu, negara mau ngasih penghargaan, Iya. atau rekor muri atau Iya. Guinness Book of Record ya monggo aja. Kayaknya dia begitu. Omnya santai aja ya. Om. ya iyalah mau apa? Justru saya ingin menikmati hidup aja. Tuh kan kesana lagi kan ujungnya kan Iya, ada itu. betul. Iya, Betul. Buat apa susah? Ya buat apa susah itu? Om, saya boleh nanya gini ya? Om? Sampai dinyanyikan buat apa Iya. susah. Iya, itu enak banget tuh lagu. Bu, aku boleh nanya gini nggak Pak? Nggak tahu, bener nggak aku nanya? Lagu favorit Om dari Kusplus apa? Om pribadi. Kusplus ya Om. Kita bicara Kusplus dulu Om. Ya kalau Anda tanya itu ya semua saya suka. Paling favorit nggak ada? Paling yang mau aku gitu nggak ada. Nggak ada palingnya. Nggak ada. Nggak. Oke, kalau sekarang ciptaan Om Yok sendiri yang paling favorit apa? Karangan Om Yok sendiri apa? Salah terus sih gua. Kenapa sih gua salah terus? Karangan Om Yok apa yang paling favorit? Maksudnya aku paling puas nih ngarang ini nih. Why do you love me? Nggak tahu saya malah. Nggak tahu juga. Nggak. Karena saya berpikir yang menilai lagu saya itu yang mendengarkan. Iya. Bukan saya. Bukan maksudnya Om sebagai sebagai pengarangnya, maksudnya sebagai yang paling puas yang mana? Sebagai pengarang ya, bukan sebagai orang yang menikmati ya. Om kan mengarang lagu nih, banyak lagu kan, katakanlah dari 10 tuh pasti ada kan. Aku nih puas banget nih lagu yang ini gitu. Nggak pernah tuh saya Nggak pernah ya? berpikiran gitu nggak. Nggak pernah ya. Jadi sudah dikarang, udah selesai lupakan. Iya. Karang lupakan, Saya- sekarang baru lagi gitu. Iya, saya buat lagu yang buat lagu aja, direkam. Iya. Ini susah nih ditanya nih kalau kayak gini ini susah ditanya nih latar belakangnya. Dikorek-korek ya. Oke, kalau gitu saya bawa ke sekarang Om. Om kan ya mungkin jarang juga ya denger lagu ya gitu. Tapi paling nggak sedikit banyak diskusi sama Damon pasti tahu lah gitu kan perkembangan musik-musik. Apa tanggapan Om kira-kira Om? Mengenai Dengan musik Musik-musik sekarang, lagu-lagu sekarang.
terutama keindonesiaan ya tanda kutip ya, karena kan Kus Plus terkenal sekali kan bertahan dengan ciri khasnya sebagai bawa lagu sendiri kan gitu. Sebetulnya kalau hal-hal itu ya saya nggak mampu menilai. Jadi yang punya kemampuan itu seharusnya harus grup-grup itu sendiri, masing-masing. Ya, dia ingin menjadi populer apa enggak kan gitu. Yang penting mau dulu. Kalau mau nanti akan mendapatkan kemampuan. Ya, dia mampu tapi kalau nggak mau ngapain? Hah? Loh? Dia mampu tapi nggak punya kemauan, ya diem aja, mau ngapain dia? Celangak celongok gitu. Udah lama tuh kata-kata celangak celongok itu, udah lama banget kata-kata celangak celongok. Sama kita mampu. Sama juga sebaliknya ya Om, mau tapi nggak mampu, susah Iya. juga. Ada yang begitu, ada. Ada juga ya. Ada. Banyak yang Banyak ya. Banyak yang nggak mampu. Kalau generasi Om, tadi kita ngomong di awal Om ya, kan yang bersaudara tuh selain khusus apa satu lagi Om? Pampers ya kalau nggak salah, Panjaitan ya Om. Hanya 2 itu pada saat itu bersaudara. Tapi kalau grup-grupnya bersaudara yang angkatan-angkatannya Om, Saya malah nggak tahu. nggak tahu, masa sih Om? Iya, Masa ya? iya, saya udah nggak mau mendengarkan gitu-gituan lah. Pokoknya saya buat lagu, Kayaknya fokus banget. masuk studio gitu. Habis itu kita tour gitu aja udah. Di dalam perjalanan tour kalau saya ada ide lagu gitu ya saya oret-oret kayak gitu. Nanti saya rumah saya betulkan. Iya. Kayaknya kita tuh penasaran gini loh. Simpel kok sebetulnya. Iya, kita penasaran karena kan sekarang suasana udah beda. Kita tuh pengen tahu suasana zaman dulu sebenarnya seperti apa sih. Om dan saudara-saudara pasti kayak dikejar-kejar Fans. waktunya atau Waktu. dari rumah, studio, kemudian rekaman atau ke panggung. Maksudnya kan kita nggak ngebayang dulu tahun 70-an serunya seperti apa sih Om gitu. Ya kalau saya rasa sih nggak ada yang seru. Ada yang seru. Iya, Masa, biasa Om? aja. Loh iya, sampai gedung Senayan itu, Istora Senayan, pintunya sampai jebol. Saya nggak mikir gitu-gituan. Jebol gara-gara Iya, Gara-gara mau nonton iya, itu. Nggak pernah saya mikir, wah gila ya begini. Enggak, ya biasa aja. Dia mau nemuin saya temuin gitu. yang seru mereka sendiri. Ya penggemar, yang sebenarnya penggemar sendiri ya. Om, zaman itu kalau mengarang lagu seperti mengarang Iya, ya bener ya mengarang kan. betul, mengarang. Kalau mengarang lagu itu seperti apa Om? Zaman itu kan belum ada teknologi ngerekam begini, belum ngerekam ngebeat. Kalau Om lagi ingat gitu ngarang lagu tuh, terus beatnya tuh gimana? Ya inget ya dicoret-coret di buku aja. Nah, itu kan lirik Om. Iya. Kalau nada itu maksudnya gimana? Nyari Sama aja. setelah itu apa gimana? Nada dulu malahan, Oh ya nada Nada dulu. dulu. baru lirik. Oh gitu. Iya. Langsung masuk ke ini, langsung latihan. Iya. Nada itu langsung latihan. Iya. Yang maksudnya nyari rame-rame Iya. dengan saudara-saudara yang lain gitu. Ya dengan saudara setelah ada lirik. Iya, oh. Kalau nadanya buat kita pribadi. Om bersaudara bermain musik itu belajar atau otodidak? Atau tidak? Ya kan tadi saya udah bilang di rumah tuh saya selalu mendengarkan ibu saya main gitar. Iya. Itu jadi saya kebawa gitu. Nggak pernah belajar khusus gitu, nggak pernah? No, Di antara nggak. saudara-saudara nggak ada? Enggak ada. DNA-nya emang seni. Alami. Oh. Jadi Ya kalau alami satu orang sih, oke. Ini 5 orang loh. Alaminya 5 orang loh. Ini 5-5-nya loh ini. Something yang spesial gitu loh. Ya itu tadi saya katakan karena kita setiap hari itu mendengar ibu saya main gitar, bapak saya main gitar gitu. Jadi ya udah itu masuk di sini ya. secara langsung. Iya. Ini udah ada giftnya. Om, Ya. kan Om dengan saudara-saudara Om main berbagai jenis lagu ya Om. Seperti misalnya keroncong. Aku ingin tahu, wah, keroncong lu kan beda ya sama lagu-lagu pop gitu. Itu gimana sih bisa sampai memilih genre ini, maksudnya keroncong main gitu. Gimana tuh Om?
semuanya itu kan musik, dari tadi saya katakan jenis musik itu macam-macam ya, kalau di sini keroncong terutama, tapi musik itu ada musik gamelan ya. Walaupun yang di Arab yang perang itu juga musik Iya, betul. ya. Jadi bunyi-bunyian yang punya nada itu musik, dan itu untuk didengarkan itu aja kok, gampang kok. Bukan karena mau ganti suasana gitu kan, biasa kan ada orang bosen nih main ini gitu, terus mau bikin lagu gini yuk gitu, kayak gini gitu. Enggak tuh, Bukan. apa adanya aja. Mungkin bahasa sekarangnya explore kali Mbak. Explore, iya makanya. Bahasa milenialnya tuh explore. Nah, mereka udah mengeksplor dari segala Genre. sisi. Iya, iya. Mungkin Kan, itu kali. tapi kan ada kalanya orang tuh ingin Iya. ganti suasana gitu, jadi bukan karena explore aja, tapi ganti suasana. Mungkin aja. Oh, jadi kita yang ngobrol. Nggak apa-apa. Mungkin aja mereka lagi bosen sama album yang kemarin, terus mereka eksperimen. Mau itu Eksperimen. pop Melayu, mau pop anak-anak. Mungkin kalau zaman milenial sekarang dengan balutan bahasa yang keren, eksperimen. Sudah mereka lakukan tanpa sadar pasti. Gitu. Makanya kalau ditanya pasti dia akan jawab ya gue main musik udah gitu. Titik. Betul ya. Cuman zaman dulu nggak ada titel-titelnya, ini apa ini apa. Nah, Yang Tapi penting, karena aku jemu kali ya. yang penting gini loh, musik itu kan suara. Kan tadi saya udah katakan bunyi-bunyian nada-nada yang teratur itu musik, itu untuk didengarkan. Ya bagi yang mendengarkan itu kalau mereka suka ya dia pasti suka. Iya. Iya. Hah? Nggak ada kalau enggak, gue nggak seneng keroncong, nggak ada gitu. Dia suka ya bagus, enggak ya nggak apa-apa. Siapa? Senang ya salahin dewe. Lah gitu. Masa siapa suruh? Suruh kejebak gitu. Kalau aku sih nggak, mungkin karena ini kita membicarakannya karena kita selalu Ketawa dulu tuh. mengejar dari sisi penggemar, sementara Om nggak peduli nih sama sisi penggemar gitu kan. Om lebih kepuasan dalam berkesenian balik. mengarang sesuatu gitu Iya. kan pertanyaannya. Oke, kalau gini aja Om, sekarang kan kalau sekarang ini kan masanya generasi muda, generasi Damon lah dan teman-teman gitu. Apa yang bisa Om bekalin ke mereka dalam hal berkesenian dulu deh, umum dulu deh berkesenian Om. Ya, saya berharap ya seperti kita dulu. Jadi bukan diarahkan begini, diarahkan itu, bukan. Ya nanti seperti Damon ini, nanti dia muncul sendiri kok. Salah kalau diarahkan. Salah kalau Iya. diarahkan. Jadi berkesenian tuh kalau menurut Om yang kata jangan diarahkan, biarkan Jangan, aja iya. mengalir begitu Biarkan saja mengalir aja. sampai dia menemukan. Ngalir. Asik. Tabrak-tabrak sendiri Tabrak-tabrak juga. sendiri, Ya, ntar, betul. Tabrak-tabrak sendiri juga. Nggak diarahkan. Oke. Ya seperti ayah saya kan nggak pernah dia mengarahkan, justru malah dia mengikuti. Iya. Cuma dulu kita memang diarahkan harus belajar, jangan main musik gitu. Iya. Karena apa, dia cerita sama saya, kamu kalau main musik nanti ya seperti itu, siapa itu di kampung kita tuh ada yang nyari uang Rebab. dengan gitu ya, biola, Viola. nah, keliling-keliling gitu, terus berhenti itu nanti taruh gitu, terus ada orang ngasih uang. Oh. Dipikir kita seperti itu. Pemahaman pada saat itu Om. ya. Iya, tapi kan lain. Kita kan langsung buat plat. Mhm. Tuh, jadi dengan melalui plat tadi kan malah banyak yang mendengarkan. Betul. Jadi selanjutnya pengen tahu lagi itu. Seperti irama tuh. Kapan lo masuk lagi gitu? Ya, karena dia begitu ya, setiap kali kita tur ya menyiapkan itu. Gila itu. Iya, Om. Sekarang untuk generasi berikutnya yang kepengen ngarang lagu apa? Ada pesan atau ada apa itu? Siapa? Mengarang lagu, tak salah lagi mencipta. Mengarang lagu. Mereka pengarang ini ada nggak yang mungkin bekal dari Om untuk generasi ke depan? Tips. Saya nggak ada apa-apa, nggak ada saran, nggak ada apa. Kita tanya sama Damon tuh loh. Dia kan yang masih muda tuh. Pernah nggak Om ngarahin kamu gimana? Bukan ngarang Om, bekal aja cuman. Dia udah milik sendiri kok. Enggak
mau dia ngomong, maksudnya ya kalau emang di dalam darah ya lakukan konsisten aja. Konsisten. Iya itu aja. Segala sesuatu harus konsisten. Yes. Identitas perlu nggak Om? Maksudnya? Identitas maksudnya kayak Om Kus Plus nih kan bertahan dengan lagunya sendiri. Identitas kan menurut saya gitu kan. Yang menilai kan bukan saya. Iya maksudnya gitu. Enggak maksudnya. Peduli dia. Nah maksudnya kan Om ngarang kan. Peduli dia, Hah? Mas. Nggak peduli ya? Nggak peduli gitu nggak perlu ya? Nggak peduli ya? Itu kita ngomong bahasa sekarang, Mas. Betul. Penting banget gitu menurut saya. Gitu. Kalau saya ngobrol sama dia gitu, nggak peduli kan banyak yang saya gali juga kan, apalagi lirik-liriknya gitu. Wah kalau lirik saya kalah jauh deh. Kalau musik bolehlah berjaban meskipun kalah dikit ya. Liriknya konsisten terus sama itu. Bersama lo mampu. Bersama sama siapa nggak tahu. Nggak tahu. Dan timnya gitu. Kalau sendirian ya mampu juga, tapi emang agak. Jadi yang si Om selalu tekankan sama gue kalau lagi ngobrol malam-malam gitu aja. Itu aja. Dari jam purba sampai sekarang. Bareng lo mampu. Kalau sendiri lo mampu juga. Mampu juga, tapi ya plus minusnya ada gitu. Nah, makanya gue pribadi maksudnya gini loh, gue pribadi salut dengan bisa ya adik kakak ngeband. Kalau gue sekarang tonjok-tonjokan Pak. Itu betul. Itu bagusnya. Nggak usah sama saudara. Betul. Aduh. Dan konsisten. Betul. Sisanya orang bilang legend atau apa gitu, malah gue yang nunjukin ini Om tuh masuk di YouTube, dia mengharap aja. Oh gitu ya Om, gitu, iya Om. Cuma gue belajar. Iya. Gue nggak ada bapak kan, Iya, bapak gue betul. dia. Tapi menarik tuh di cerita lo kakak beradik nggak mau tonjok-tonjok. Bener tuh, nggak pernah tonjok-tonjok kan nggak pernah kakak beradik. Pasti ada lah dilema. Ribut. Ya nggak pernah. Ribut, tapi nggak sampai tonton. Iya maksudnya wajar lah kakak beradik kan wajar kalau ribut. Ya seperti itu, papanya dia marah, drumnya Yang ditendang. nendang. Kan nggak sampai pukul-pukulan. Iya. Drum yang dipukul. Ditendang berantakan. Gila. Saya kalau ini gitu ya haru ya rasanya. Hah? Om ada mau diceritain Om? Yang mau dikeluarin? Masih mau Apa? ceritain Om kesan-kesan. Ada. Apa? Cerita apa sih? Buat bangsa dan negara. Buat bangsa dan negara. Nah betul. Terima kasih Daman udah ngingetin. Nah, kalau untuk bangsa dan negara, kami sudah berusaha yaitu dengan membuat lagu Nusantara 1 sampai sekian. Itu ingin menanamkan bahwa yang tinggal di sini jangan berjiwa lain. Ngerti nggak? Ngerti. Apalagi di sini, makanya namanya kita Indonesia. Percampuran orang-orang Asia, ada Cina, ada ini. Itu gampang sebenarnya. Pendek, singkat, Padat. menancep tuh. Menolong. Buat retro itu nancep tuh. Menolong. Pendek, singkat, cuma nancep. Ada lagi? Iya. Ada lagi? Cukup. Om Yo, thank you banget Om, terima kasih banget. Yo, terima kasih banget. Yang Sehat-sehat kita udah selalu, ketemu Om. Om Yo aja udah senang banget nih. Sebenarnya kan udah Iya, senang sama Om Yo, iya. wah. Udahlah saya nggak usah ngomong apa lagi lah. Pokoknya mau legend itu bahasa saya. Om Yo ngomong ngakuin itu adalah Om Yo. Tapi saya tetap Tapi mengaku itu kita, sebagai legend. yang lain, Tetap kita mengaku itu bahwa karya-karya Kus Plus itu besar. Walaupun Om Yo ngomong ngakuin, tapi kita yang mengaku itu gitu loh. Ya Om Yo, terima kasih banyak Om. Saya juga terima Sangat kasih. terima kasih banget udah dikasih waktu Makasih kita banyak, untuk Om. ngumpul untuk menonton. Silakan Bu Dos tutup. Oke, cukup ya kita ngobrol-ngobrolnya Om Yo. Terima kasih lagi. Oke, Retrois, sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa. Bye. Bye.